Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, maka berbagai kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Binikmatihi tatimmus sholihat. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kami mengingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian, yaitu hujan pada pagi hari ini. Karena kalau kita nggak saling mengingatkan berkaitan hujan, Bapak Ibu sekalian, kita mengsyambat. Nah ini dia. Padahal zikir-zikir yang berkaitan dengan hujan itu baik semuanya, tapi kemudian respon kejiwaan kita adalah syambat. Ini berbeda dengan fitrahnya anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu ketemu hujan senang, gembira. Kita ketemu hujan susah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengingatkan bahwa hujan itu adalah bagian dari nikmat Allah. 4 zikir yang berkaitan dengan hujan itu baik semuanya, maka hendaknya respon kejiwaan kita terhadap hujan itu bergembira. Meskipun kumbahane lek garing suwe, meskipun kalau kehujanan barang-barangnya jadi basah dan sebagainya. Terlebih Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita melihat respon yang diberikan Nabi, yang diajarkan kepada kita adalah, misalkan beliau kalau hujan, ya beliau hujan-hujanan. Jadi biar mereka mungkin ajeng hujan-hujanan, monggo. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan hujan, beliau hujan-hujanan, bahkan kemudian dikatakan beliau menarik bajunya sehingga bagian putih dari tubuhnya itu kena hujan. Nah, itu bagian dari yang diajarkan Nabi, karena di dalam hujan itu kandungannya kebaikan. Bahkan kata hujan di dalam Al-Quran itu menggunakan kata ghais, yang satu akar kata dengan kata ghaus, yang maknanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata mator yang kita gunakan sehari-hari itu kalau di dalam Quran itu biasanya untuk adab. Tapi kata ghais itu istilah yang berkaitan dengan makna-makna pertolongan, itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menyebut hujan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hujan ini selayaknya kita syukuri, dan respon kejiwaan kita hendaknya bergembira atas hujan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bersyukur bahwa kita itu beragama dengan contoh yang jelas. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang paling jelas profilnya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lahirnya sampai meninggalnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa yang menyusui, siapa yang ngasuh, pamannya, simbahnya, berdagang kemana, pergi kemana, kemudian sempat menghadapi peperangan apa, menikah dengan siapa, anaknya siapa saja, usianya berapa, meninggal di usia berapa, kemudian beliau mulai memikirkan kondisi kaumnya di usia berapa, menjadi nabi di usia berapa, berdakwah sembunyi-sembunyi berapa tahun, berdakwah terang-terangan berapa tahun, diboikot berapa tahun, dilempari batu di mana, kapan, ketemu siapa, berhijrah kemana, apa yang beliau buat pertama-tama, sampai kemudian beliau meninggal pada hari Senin dan dimakamkan pada malam Selasa. Semua informasi mengenai beliau kita punya. Bahkan lebih dari itu, informasi-informasi yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW itu bisa kita konfirmasikan kepada orang yang mendengar, dari orang yang mendengar, dari orang yang mendengar, terus sampai kepada orang yang melihat Nabi kita Muhammad SAW. Kita bersyukur beragama dengan agama yang contohnya jelas. Bahkan kalau kita sedikit bergeser membicarakan pendidikan tinggi, pendidikan lanjut, kebetulan kita umat Islam ini dalam 100 tahun terakhir belum punya rumusan
falsafah pendidikan tinggi yang canggih, belum memiliki falsafah pendidikan yang mumpuni begitu. Sementara di barat, di Eropa begitu, rumusan itu sudah jauh lebih awal ada itu, di abad ke-18, 19. Bahwa ulama-ulama kita canggih ya. Kita punya di Nusantara ini, kita mengenal nama Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri, kita punya ulama-ulama besar itu. Tapi ketika bicara tentang perguruan tinggi, kita belum punya falsafah pendidikan tinggi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, salah seorang tokoh di Inggris yang membicarakan tentang falsafah pendidikan itu namanya Kardinal John Newman. Kardinal John Newman ini pendeta. Dia pendeta abad ke-19 yang sebetulnya agak kontroversial. Menariknya, dia punya falsafah pendidikan tinggi yang lumayan sistematis, lumayan rapih, lumayan teratur. Nah, ketika bicara tujuan pendidikan tinggi, dia punya ungkapan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan manusia yang menyemesta. Ini mungkin agak aneh istilahnya, karena dalam bahasa Inggrisnya itu adalah universal man. Nah, terus kemudian dia menyebutkan kriterianya apa saja, dia sebutkan detail itu. Tapi pertanyaan kita cuma satu aja, contohnya ada nggak? Contohnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi secanggih apapun teori dia bangun, kalau ditanyai mana role modelnya, nggak ada. Tapi kalau kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari TK sampai manula, contohnya cuma satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Dari TK, dari anak paling kecil yang dicontoh Nabi Muhammad. Ketika SD yang dicontoh Nabi Muhammad. Ketika SMP yang dicontoh Nabi Muhammad. Bahkan sampai perguruan tinggi pun, contoh yang paling layak kita letakkan sebagai figur utama hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kita bersyukur bahwa kita beragama dengan contoh yang jelas. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami kula dipeseni niku nglanjutke bahasan sing ketuk sakniki dereng rampung-rampung. Disuruh menyelesaikan surat Al-Fatihah. Nah, kalau berarti yang dereng rampung nggih menika ayat 5, 6, 7. Kula niku mboten kelingan, pun rampung dereng to sakjane. Kula manut mawon lah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum masuk ke situ kami ingin mengingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah 12 hari menjalani bulan Rajab. Kita sudah 12 hari menjalani bulan Rajab. Besok Senin sudah masuk tanggal 13. Besok Senin kita sudah masuk tanggal 13. Artinya kita tinggal menyisakan 48 hari lagi untuk menuju bulan Ramadan. 47-48 hari lah menuju bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berkaitan dengan bulan Rajab ini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian bahwa bulan Rajab itu adalah bagian dari bulan haram. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Dan bulan haram itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menerjemahkan kata haram itu sebagai mulia, yang Allah sebut sebagai bulan mulia itu bukan Ramadan, tetapi ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu yang mutawaliyat, itu yang bergandengan, sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab. Adalah bulan Rajab itu yang terpisah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan bulan haram ini ternyata ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pesan khusus berkaitan dengan hal itu. Nah, dalilnya apa? Salah satu dalil yang paling pokok adalah dalam surat At-Taubah ayat 36, yaitu inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Nah, ini dia menarik. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Nah, bagi orang yang nggak merunding, ini pasti akan menganggap ayat ini sambil lalu aja. 12 terus kenapa? Ini dia bisa dirahmati Allah. Singkat cerita, gampangannya begini. Kalau kita umat Islam itu mencoba hidup berdasarkan wahyu sedetil-detilnya,
sampai membagi bulan saja ngikuti wahyu. Mungkin ada yang bertanya, loh bukankah Masehi juga 12? Nanti dulu Pak. Masehi itu 12 itu hasil hitungan matematika, bukan wahyu. Dan menjadi 12 pun itu hasil revisi. Hasil revisi. Kalender Masehi yang kita pakai sekarang itu namanya kalender Gregorian. Kalender yang sudah direvisi berdasarkan perintah Paus Gregorius. Dulu sebelumnya disebut dengan kalender Julian, kalender yang ditetapkan berdasarkan perintah Julius Caesar. Nah, karena dia hasil revisi, maka kemudian ada beberapa yang lucu itu, yang geser. Misalkan apa? Semua bulan ber itu pasti hitungannya geser 2. Semua bulan ber itu hitungannya geser 2. Misalkan apa? September itu septa itu 7. Jadi bulan ke-9. Oktober, okta itu 8, bulan ke-10. Desember, dasa, bulan ke-10, malah jadi bulan ke-12. Lalu kalau kita buat hitungan kan biasanya 30, 31, 30, 31. Terus kemudian ada yang bergeser kan? Yaitu yang gandengan 31 itu adalah Juli dan Agustus, karena itu nama raja. Julius Caesar dan Agustinus Caesar. Jadi apa namanya? Dia hitungan. Tapi kalau kita umat Islam, bulan itu ketetapan namanya, ketetapan berkaitan dengan nama-nama bulan dan urutannya sepenuhnya adalah iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Adalah fi kitabillah itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, pesan khususnya apa? Allah mengatakan, kami mengingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan tersebut, di bulan-bulan tersebut. Apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Kenapa tidak boleh mendolimi diri kita? Apa maksudnya tidak boleh mendolimi diri? Maksud dari tidak boleh mendolimi diri adalah jangan melakukan perbuatan dosa dalam bentuk apapun. Jangan melakukan perbuatan dosa dalam bentuk apapun. Lalu apa maksudnya kok melakukan perbuatan dosa disebut dengan mendolimi diri? Karena asalnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam cara pandang kita berdasarkan Quran dan hadis yang kita pelajari dari Nabi kita Muhammad SAW, semua tindakan manusia itu berakumulasi pada dirinya. Semua yang dilakukan manusia itu akan terkumpul pada dirinya, dan nanti di hari kiamat akan dihisab, akan diserap dan dihitung dari dirinya masing-masing dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat zalim pada Allah, Allah tidak rugi, tapi dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kalau dia mendolimi orang lain, mungkin orang lain tersakiti, tapi yang paling berat nanti di akhirat dia akan berurusan dengan hitungan yang akan merugikan dirinya sendiri. Termasuk Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau bagi orang yang sekuler, orang baik itu yang penting baik secara masyarakat. Dia tidak melanggar lampu merah, dia tidak melanggar antrian, dia tidak mengambil barang orang, itu sudah baik. Tapi kalau dia mendem sendirian, dia melihat hal-hal yang diharamkan Allah, dianggap bukan perbuatan buruk. Karena dia personal saja, tidak ada urusannya dengan orang. Dalam Islam, meskipun itu hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, itu tetap perbuatan dosa yang disebut sebagai mendolimi dirinya sendiri. Maka semua kedzaliman dalam Islam itu berakhir pada diri sendiri, disebut sebagai kedzaliman pada diri sendiri. Salah satu ayat yang membuat kita betul-betul memahaminya adalah ayat yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri, dan kalau kamu sedang berbuat buruk, kamu sedang berbuat buruk pada dirimu sendiri. Maka di sini kita punya konsep bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini terakumulasi pada diri kita sendiri. Kalau kita menyakiti orang lain, kita tidak sedang menyakitinya. Kalau kita mendengki orang lain, kita tidak sedang menyakitinya. Malah secara batin sedang menyakiti diri sendiri itu. Wong dengki biasanya darahnya tinggi itulah. Nah, dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau dia lampiaskan, mungkin dia bisa menyakiti orang lain. Tapi pada hakikatnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri.
Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa di bulan Rajab ada larangan secara khusus? Di bulan haram ada larangan secara khusus. Bukankah bulan lainnya juga nggak boleh? Nah, disinilah kemudian kita perlu merenungi Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Ibnu Abbas, keponakan Nabi Muhammad SAW, juru bicaranya Quran, beliau mengatakan bahwa kalau di bulan haram orang berbuat baik pahalanya lebih besar, maka kalau berbuat dosa, dosanya juga menjadi lebih besar. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kami ingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian bahwa di bulan haram itu amalan paling utama adalah mewaspadai segala bentuk dosa dalam bentuk apapun. Bagaimana dengan amal-amal soleh terserah, kita tidak menemukan dalil-dalil khusus berkaitan dengan amal-amal tertentu. Ya, perbanyak saja, yang mau perbanyak sholat sunnah silahkan, mau perbanyak sholat duha silahkan, mau perbanyak bacaan Quran silahkan. Tapi kemudian ayat yang secara sangat jelas mengingatkan kita di bulan Rajab ini adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan ini. Adapun bagian penutup dari bahasan tentang Rajab ini adalah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini dia. Kita itu berislam itu tidak hanya dari dalil, ini dia yang harus kita ingatkan. Kita tentu sumber utamanya dalil Quran dan Sunnah. Tapi apa yang dijelaskan oleh ulama dan yang kemudian dikerjakan oleh kaum muslimin itu bagian dari keislaman kita. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Ternyata dalam tradisi kita, kalau orang sudah masuk bulan Rajab, mereka sudah bersiap-siap untuk masuk bulan Ramadan. Ini dia kata kuncinya. Jadi persiapan Ramadan itu dalam tradisi kita itu disiapkan sejak bulan Rajab. Sehingga ada istilah Rajab itu menanam, Sya'ban itu mengairi, dan Ramadan itu panen. Rajab itu menanam, Sya'ban itu mengairi, Ramadan itu panen. Ada ungkapan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, maka berarti kita sekarang sudah dalam kondisi harus bersiap-siap masuk bulan Ramadan. Bahkan kemudian orang-orang salih dahulu kalau sudah masuk bulan Rajab begini ini, mereka sudah berdoa dengan ungkapan-ungkapan seperti balighna Ramadan, atini Ramadan, dan ungkapan-ungkapan semisal itu. Ya Allah, antarkan kami pada Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai-sampai kemudian nanti ketika sudah masuk bulan Rajab Bapak Ibu sekalian, ternyata bulan Sya'ban, ternyata bulan Sya'ban itu ada namanya khusus. Di kalangan orang-orang salih dahulu, bulan Sya'ban itu disebut sebagai Syahrul Qurra, atau bulannya para pembaca Al-Quran. Bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang salih dahulu sudah masuk bulan Sya'ban, mereka mulai menutupi toko-toko mereka, menutup lapak-lapak mereka, mengurangi kesibukan duniawi mereka, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka disebut sebagai bulannya pembaca Al-Quran. Kalau bulannya Quran, Ramadan. Tapi bulannya pembaca Al-Quran bulan Sya'ban. Ketika orang salih itu ada yang ditanya, kenapa kamu begitu? Dia mengatakan, saya pengen masuk Ramadan dalam kondisi sudah memperbaiki diri. Saya pengen masuk Ramadan dalam kondisi sudah memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita salah satu pelajaran dari tradisi para orang-orang salih dahulu adalah Rajab ini kita sudah bersiap-siap, nanti bulan Sya'ban persiapannya agak lebih kencang, dan diantaranya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita selama ini menganggap bahwa Ramadan itu untuk perbaikan diri, tradisi kita, orang-orang salih dahulu mengajarkan kita untuk memperbaiki diri itu sebelum masuk Ramadan. Makanya kemudian kalau mereka bersiapnya lama, maka Ramadannya bisa entek-entekan, bisa habis-habisan. Kalau kita tidak bersiap-siap secara memadai, maka di bulan Ramadan kita kehabisan energi. Ya kayak adik-adik kita yang tapak suci itulah. Adik-adik kita yang tapak suci kalau mau masuk kejuaraan nasional, maka biasanya persiapannya lama. Yang santri-santri itu kalau persiapan tapak suci itu gaweane meng ijan-ijan mawon nih kok. Ijan-ijan untuk apa? Latihan lebih banyak. Ilustrasinya ya 1 bulan mereka melemaskan otot-otot mereka, kemudian bulan selanjutnya mereka latihan kecepatan, latihan kekuatan, baru di bulan selanjutnya tanding. Ya sama juga dengan Ramadan kita. Rajab ini kita mulai harus menyiapkan otot-otot ketaatan kita siapkan tubuh kita untuk menjalankan ketaatan yang besar nanti.
Kemudian nanti Sya'ban dinaikkan gitu intensitasnya sehingga di bulan Ramadan bisa habis-habisan. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita siapkan stamina secara memadai sehingga di bulan Ramadan bisa habis-habisan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu pengingat kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bulan Rajab